Gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ikhwan di daurah kita membahas juz 22 bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Malam ini menjadi 10 makarimum terakhir. Ya? Apa masalah di saya? Kenapa Ustadz? Suara kamu putus. Oke, iya tadi saya. Oke, sudah besar ya. Ya, begitulah. Ikhwan sekalian, tanpa berlama-lama, sambil menunggu Ustadz Fajri setting, mungkin bisa tanyakan, boleh langsung di drop. Udah dibagiin belum filenya? Belum. Iya, lupa. Di grup. Sekalian langsung. Jadi nih sekarang di sini terawihnya 20 rakaat. Jadi dan kadang saya ke bawah sendiri jadinya ternyata udah mau jam 8:30 aja, udah jam 9 aja. Gabung bahasa Arab ya Ustadz? Iya. Oke. Sudah siap Ustadz Fajri? Oke. Bismillah. Silahkan kepada Ustadz Nur Fajri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqa wal wafa. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan ke-22 kita atau sesi ke-22 untuk lebih akuratnya. Membahas tafsir ijmali juz 22. Kemarin juz 21, sekarang juz 22. Yang juz 22 dimulai dari sebagian surat Al-Ahzab, kemudian berlanjut hingga surat Yasin. Jadi dari surat 33, terus 34, surat Saba, kemudian surat Fatir, surat ke-35, dan terus sampai ke surat Yasin. Yasin sebagian kecilnya saja. Dan ini 22 suratnya campur ya. Artinya Al-Ahzab Madaniyah, sementara Saba, Fatir, dan Yasin Makkiyah. Tetapi surat Madaniyah dalam hal ini Saba pun untuk kasus surat Al-Ahzab mengandung banyak kemiripan dengan surat-surat Makkiyah kalau kita perhatikan. Ini surat Al-Ahzab dia surat Madaniyah tapi sangat mirip surat Makkiyah. Surat Al-Ahzab sendiri tadinya panjangnya sama seperti surat Al-Baqarah gitu ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tadinya surat Al-Ahzab sama panjang seperti surat Al-Baqarah. Terus sekarang tinggal setengah juz. Kalau sama seperti Al-Baqarah berarti ya 2,5 juz bisa. Sekarang tinggal setengah juz. Kemana 2 juznya lagi? Ayolah. Kemana? Apa di korupsi sahabat? Gimana? Menurut teman-teman gimana? Apa? Gimana? Gimana cara masih lihat? Okay. Ya, dinasakh. Nasakh apanya? Ini nasakh tilawah. Ada nasakh hukum, ada nasakh tilawah. Kadang satu ayat dinasakh hukumnya, tidak dinasakh tilawahnya. Kadang dinasakh tilawahnya, tidak dinasakh hukumnya. Kadang dinasakh hukum dan tilawah sekaligus. Di surat Al-Ahzab, misalnya terkenal tadinya ada ayat wasyaykhu wasyaykhu idza zanaya wal batatana kalam minallahi wallahu azizun hakim. Ada ayat tentang rajam. Kemudian udah nggak ada lagi.
Tapi itu naskah tilawah saja, hukumnya masih berlaku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Surah Al-Ahzab sendiri, tema besarnya adalah tunduk pada perintah Allah. Kata kuncinya, ayat kuncinya adalah wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan suatu urusan an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka kemudian mencari-cari pilihan lain. Allah sudah nyuruh cari-cari pilihan lain. Allah sudah berikan hukum cari-cari pilihan lain. Tidak pantas. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya maka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu surat Al-Ahzab. Maka di dalamnya ada konsep tentang Nabi Muhammad menuntut para nabi, Nabi Muhammad disuruh supaya nurut sama Allah. Bayangkan Nabi Muhammad aja gitu. Maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Tidaklah pantas nabi ini berat menjalankan apa yang Allah telah wajibkan. Gitu ya. Dan banyak ayat-ayat yang kita akan singgung sebagiannya. Temanya berputar di mana? Di tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara surat Saba, maka topik besarnya adalah hukuman berpaling dari Allah. Hukuman berpaling dari Allah. Ya. Maka di dalam surat Saba ini kata kuncinya adalah ayat fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamta wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Maka orang-orang Sabah berpaling. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kami kirimkan kepada mereka banjir bandang yang dahsyat. Kemudian kami ganti jadi hancur bendungan mereka. Sardu Ma'rib yang terkenal yang legendaris. Nanti kita singgung. Dan kami ganti juga kebun-kebun mereka yang tadinya sangat subur. Kalau bahasa kitanya gemah ripah lo jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah ganti dengan pepohonan yang tidak membuahkan buah dan berduri lagi rasanya, atau buah atau hasilnya tidak enak. Berduri dan tidak enak. Kata Allah, zalika jazainahum bima kafaru. Itulah kami balas mereka karena mereka ingkar, tidak bersyukur. Wahal menjazi ilal kafur. Tidakkah kami balas orang-orang kafir? Jadi nanti di dalam surat ini Allah tentang konsep berpaling dari Allah. Allah bandingkan juga dengan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang dikasih nikmat banyak tapi tidak berpaling dari Allah. Tetap bersyukur. Tetap i'malu ala Daud syukra. Beramalah, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk bersyukur. Jadi bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari adalah salah satu bukti rasa syukur kita. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari kalangan hambaku yang dia bersyukur. Kemudian surat Fatir sesuai dengan namanya, Fatir, Allah pencipta, awal surat, maka temanya adalah rahmat Allah. Kata kunci adalah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Itu ayat kuncinya. Wahai manusia, kalian semua butuh Allah. Fakir kepada Allah. Antumul fuqara'u wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sementara surat Yasin, maka tema besarnya adalah mirip dengan beberapa surat Makkiyah sebelumnya, adalah tentang berbangkit setelah kematian, kebangkitan setelah kematian. Maka di surat Yasin ada banyak ayat berkisah tentang menghidupkan yang mati. Ya, di antara
firman Allah Subhanahu wa taala di akhir, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Jadi memang surat Yasin ini topik besarnya adalah tentang kebangkitan, kehidupan setelah mati. Oke, setelah kita tahu tema-tema besar dari juz 22, mari kita simak bagaimana tafsir dan tadabbur ijmal terhadap surat. Kata Allah, amsik 'alaika zaujak, pertahankan terus istrimu, kata Nabi kepada Zaid bin Harithah saat dia minta nasihat. Serta bertakwalah kepada Allah. Ya. Amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Hingga pada akhirnya Zaid tak mampu lagi mempertahankan rumah tangga. Wajar Zaid minta nasihat Nabi SAW dalam hal cekcok rumah tangganya. Demikian karena Zaid bin Harithah adalah anak yang Nabi SAW adopsi, bahkan sempat Nabi tabannikan. Ingat ya, kemarin sudah saya pertegas bahwa adopsi tidak haram dalam Islam. Justru Islam memotivasi orang mengadopsi. Yang diharamkan dalam Islam apa? Tabani bukan adopsi. Tabani itu mengklaim anak adopsi sebagai anak sendiri, dinisbatkan, dinasabkan ke dia, itu baru. Tapi adopsi konsep yang standar tidak seperti itu. Justru Islam motivasi. Jadi jangan salah narasi, karena di sebagian tempat ada narasi keliru sehingga mengesankan Islam ini kok gitu sih Islam. Pentingnya bahasa Islam sudah disampaikan benar aja bisa dipelintir, apalagi disampaikan tidak dengan narasi yang tepat, lebih bisa dipelintir lagi. Hingga akhirnya Zaid tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dia pun menceraikan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Dan Zaid ini satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut secara nama dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Maka setelah selesai masa iddahnya, Allah pun menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Allah yang nikahkan. Bukan Nabi SAW sengaja supaya Zaid menceraikan Zainab agar bisa merebut istri orang. Enggak. Bukan seperti itu. Karena Nabi SAW kalau mau melakukan itu, kenapa ke anaknya sendiri? Dalam tanda kutip, anak angkatnya dulu. Kenapa enggak ke orang lain, ke umat yang lain? Dan lagi pula Nabi SAW jelas di ayat setelahnya Allah bilang, maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Tidaklah pantas Nabi itu berat menjalankan apa yang Allah wajibkan. Jadi Nabi sendiri berat. Aduh, Allah yang nyuruh saya nikahin Zainab lagi. Waduh, ini pasti bisa digoreng sama orang-orang munafik. Atau orientalis mungkin, kalau kelak sekarang orientalis yang keluarin berita ini orientalis. Mereka tuduh Nabi Muhammad SAW ngerebut istri orang. Gitu. Padahal Nabi sendiri berat. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada ayat yang Nabi SAW bisa umpetin, bisa sembunyikan, maka beliau akan sembunyikan ayat ini. Itu wa tukhfi fi nafsika mallahu badi. Kamu sembunyikan wahai Nabi sesuatu dalam dirimu yang Allah tampakkan. Ini apa? Nabi SAW berat untuk menikahi Zainab. Wa takhshan nas. Kamu takut manusia kan? Wallahu ahaqqu an takhsha. Kamu harus lebih takut sama Allah. Nah, jadi Nabi SAW seperti itu kondisinya, bukan ingin merebut istri orang. Agar tidak ada keberatan, yang demikian hikmahnya kaila yakuna 'alal mu'minina harajun, agar tidak ada keberatan bagi orang beriman untuk menikahi mantan istri anak angkat mereka. Anak angkat tidaklah sama seperti anak kandung, selayaknya tradisi Arab jahiliyah. Memang Nabi awalnya merasa berat dengan perintah Allah ini, sebab akan muncul cibiran dari kaum munafikin dan musyrikin. Hanya saja Allah lebih berhak untuk ditakuti. Maka tidak pantas keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah bagi beliau. Begitu pula tidak pantas bagi mukminin, baik mukminin laki-laki maupun mukminah perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Maka sejak saat itu tergabunglah Zainab
ke dalam barisan ummahatul mukminin yang jika tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan kebaikan. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya di antara kalian wahai ummahatul mukminin wa ta'mal salihah dan beramal soleh, nutiha ajroha marratain, kami akan beri double pahalanya. Karena mereka teladan. Istri-istri Nabi teladan, kalau berbuat baik maka double pahalanya. Begitu juga para teladan, para tokoh dakwah juga kalau beramal soleh Allah kasih double karena akan jadi teladan. Tergabung di jajaran para istri Nabi yang merupakan teladan dalam kemuliaan pekerti. Di antaranya pekerti mereka adalah tidak melemah lembutkan suara saat bicara dengan yang bukan haram. Fala takhdu'na bil qawli. Menetap di rumah, waqarna fi buyutikunna. Tidak berhias seperti orang jahiliyah dahulu, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimnas shalah, melaksanakan salat, wa atinaz zakah, menunaikan zakat. Mengenakan jilbab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Menaati Allah dan Rasulnya, wa ati'na Allah wa rasulah. Serta mengingat, memurojaah dan merenungkan, mentadaburi apa yang dibacakan di rumah dari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini juga pelajaran bahwa yogianya rumah-rumah kaum muslimin itu ada sesi pembacaan Al-Quran, ada sesi pembacaan hadis. Mereka lah role model hakiki para wanita yang kedudukannya setara dengan pria dalam amal soleh. Meski kadang tidak sama persis dalam pembagian peran. Jadi Islam menyamakan, menyetarakan, dan ini pertama kali. Ya. Peradaban mana sebelumnya tidak ada. Islam menyamakan derajat laki dan perempuan dalam amal soleh. Dan dalam sebagian besar peran. Dalam sebagian kecil peran, Allah bedakan. Dan jangan kita berpikir pendek bahwa ini pembedaan diskriminatif atau misoginis atau bias gender. Enggak. Memang pada akhirnya ada hal-hal yang perlu dikecualikan dan itu kebijaksanaan Allah. Tidak perlu dibenturkan antara pengecualian dengan kaidah umum. Kaidah umum tetap kaidah umum. Jangan dibentur-benturkan pengecualian ketika memang pengecualiannya sudah merupakan hal yang qat'i dalam agama. Beramal soleh itu sendiri sejatinya merupakan perwujudan syukur. Oke, sebelum lanjut. Menariknya Allah Subhanahu wa taala seperti memberikan isyarat akan ada masa di mana ada laki-laki, ada perempuan yang berat, pengen cari aturan lain, tidak setuju dengan aturan Allah. Makanya Allah ketika menyebutkan ayat tentang samanya laki perempuan dalam amal soleh, dalam muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was-shadiqina was-shadiqat, was-sabirina was-sabir, wal khashina wal khasyiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, wal shaimina was-shaimat, wal hafizina furujahum wal hafizat, wa dzakirina katsiran wa dzakirat, adallahu maghfiratan wa ajran 'azimah. Habis itu Allah bilang wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Seolah nanti akan ada tiba suatu zaman perempuan berat, Allah Subhanahu wa taala larang, wanita haid jangan puasa. Berat, enggak. Boleh puasa, boleh ya Allah. Allah suruh wanita untuk pakai jilbab, enggak. Kenapa pakai jilbab ya Allah? Allah suruh perempuan untuk menyusui anak, enggak, saya enggak mau menyusui ya Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qalallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Perempuan tidak boleh jadi imam sholat. Enggak, saya mau jadi imam sholat ya Allah. Perempuan ada masa iddahnya, laki-laki tidak ada. Enggak. Laki-laki juga ada iddahnya kalau gitu. Dan seterusnya. Seolah berat sekali. Allah sudah suruh. Allah yang mengangkat derajat kalian, wahai wanita. Kok ketika Allah kasih pengecualian sedikit saja, hitungan jari, kalian kok protes? Padahal Allah sudah kasih kalian derajat yang tinggi. Warisan kalian dalam kasus saudara, ya sesama anak, setengah dari laki-laki. Oh enggak, ya Allah, kau enggak adil kalau kayak gitu. Harus sama. Oh gimana? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
Idza qalallahu wa rasul amran an yakunu khairan. Bukankah kita semua hamba Allah tunduk pada aturan Allah? Itu pesan surat Al-Ahzab. Pesan surat Al-Ahzab, al-istislamu li amrillah. Tunduk patuh perintah Allah. Makanya di awal surat Al-Ahzab kita semua tahu ya, kita sudah singgung di pertemuan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ paparkan beberapa kisah. Di antara laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul sebagai uswah hasanah. Teladani, jangan berat dengan ikuti Rasul. Beliau teladan. Bahkan Nabi sendiri nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, jangan lagi panggil Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Rasul nurut. Kemudian Allah bilang, jangan lagi zihar. Kita harus nurut. Harus berjaga di perbatasan saat Madinah diserang, nurut. Dan seterusnya. Al-Islam. Begitu juga para istri Nabi. Ketika Nabi sudah kaya, ya, mereka minta tambahan uang belanja. Nabi SAW tidak mau kasih. Tidak mau kasih. Nabi cuma bilang, kalau kalian mau dunia, ya silakan. Kita berpisah. Kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya, maka Allah akan janjikan untuk kalian pahala yang besar. Karena mereka teladan. Istri Nabi teladan. Oke. Lanjut. Beramal soleh itu sendiri sejatinya merupakan perwujudan syukur. I'malu ala Dawuda syukro. Amal soleh dalam makna yang luas termasuk bekerja mencari nafkah yang halal. Jika diniatkan sebagai amal soleh, maka dia amal soleh. Namun faktanya sedikit di antara manusia yang bersyukur. Terutama di saat berlimpah nikmat dan hidup makmur, orang cenderung kufur. Contohnya ialah masyarakat Sabah. Di negeri mereka nampak nyata gambaran baldat thayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, sedang Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Di sana terhampar dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri negeri Sabah. Ingat, negeri Sabah ini negeri yang sama dengan yang dikuasai Balkis dahulu. Itu ya. Tetapi mereka kufur nikmat, tapi panjang. Saat ini sudah beberapa tahun setelah Balkis, jauh, sekitar satu milenia, Tapi mereka kufur nikmat setelahnya. Karena mereka malah berdoa minta agar dijauhkan perjalanan antar kota mereka menuju Syam. Ingat, ada rihlatas syita wa shaif. Rihlatas syita, perjalanan dagang musim dingin itu ke Yaman, sementara perjalanan dagang musim panas itu ke Syam. Dan kita semua sudah sebutkan di juz-juz sebelumnya, di juz ke-19 bahwa Syam dan Yaman pernah jadi satu kerajaan di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang menguasai. Lebih parahnya lagi, mereka berpaling dari keimanan, kufur mereka. Ya akhirnya Allah timpakan. Jadi mereka tidak lagi beriman seperti Balqis. Kafir. Sekarang Allah timpakan siksa berupa banjir bandang akibat jebolnya bendungan Ma'rib yang besar. Dengan luar biasa. Teknologi maju mereka bendungan Ma'rib, tapi Allah hancurkan pada tahun 542 Masehi. Berubahlah negeri mereka yang subur menjadi negeri yang hancur. Tumbuhan yang dulunya berbuah ranum kini berganti menjadi pohon sidr, pohon asal, serta pepohonan lain yang berbuah pahit. Demikianlah Allah beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Sedang Allah tidaklah menjatuhkan azab, melainkan hanya kepada orang yang sangat kafir. Wa hal nujazi illal kafur. Di akhirat nanti mereka akan saling menyalahkan, saling tuding, saling berlepas diri. Orang-orang yang dianggap lemah akan berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kalian, tentulah kami menjadi orang beriman. Laula antum lakunna mu'minin. Sebentar, saya mau dapat dulu. Wait. Oke.
Lanjut. Kan kita di surat Sabar. Jadi mereka orang-orang yang lemah mengatakan kepada orang-orang yang kuat, kalau bukan karena kalian tentulah kami jadi orang beriman. Laula antum lakunna mu'minin. Ingat, surat Sabar tema besarnya berpaling. Jadi orang-orang yang lemah menganggap kita berpaling ini gara-gara kalian, ditipu oleh kalian, digoda oleh kalian, dihasut, diajak-ajak oleh kalian. Maka orang-orang yang sombongkan diri berkata kepada orang-orang yang lemah, anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum. Apa kami yang menghalangi kalian untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang? Tidak. Bal kuntum mujrimin. Kalian sendiri yang orang-orang berbuat dosa. Orang-orang lemah membalas lagi. Oh enggak. Bal makru laili wan nahari idh ta'muruna an nakfura. Sebenarnya kalian itu menipu kami. Siang dan malam menghalangi kami dari kebenaran. Kalian menyuruh kami agar kafir kepada Allah. Agar berpaling gitu ya. Wa naj'ala lahu andada, agar kami berbuat musyrik. Atau Allah mereka pun menyatakan penyesalan mereka ketika melihat azab. Tapi mereka tidaklah dibalas melainkan apa yang mereka telah kerjakan. Mereka lalai dari menginsyafi keagungan maha karya Allah di semesta alam. Kita pindah ke surat Fatir. Dialah pencipta. Ingat surat Fatir apa tadi? Tema besarnya rahmat Allah. Ya. Dialah pencipta langit dan bumi. Fatirus samawati wal ardh. Dialah yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Dengan jumlah yang tak sanggup dihitung jumlah malaikat kecuali olehnya. Para malaikat tersebut dikasih sayap 2 pasang, 3 pasang atau 4 pasang. Jadi bukan 3 sayap, 3 helai, enggak. 6 helai berarti itu maksudnya. Oke? Karena masna wa thulatha wa ruba'. Masna itu 2, thulatha itu 3, ruba' itu 4. Bahkan lebih. Malaikat Jibril bahkan 600 sayap, berarti 300 pasang. Allah bahkan menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Jadi seperti Jibril ditambah. Jadi 300 pasang. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Surat Fatir masih rahmat Allah. Maka awan itu diarahkan ke suatu negeri yang tandus. Lantas dengan hujan itu dia hidupkan bumi setelah mati. Dengan air hujan itu pula lah dia hasilkan buah-buahan beraneka ragam warnanya, jenisnya. Lalu ciptakan juga gunung-gunung, diantaranya ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Ada pula yang hitam pekat. Manusia dan hewan juga ia variasikan warnanya. Semua itu sebagai bukti bahwa manusia amatlah fakir di hadapan Allah. Antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Sedangkan dialah Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maka dengan menyadari nikmat-nikmat tersebut semakin bertambah ilmu seseorang mengenai ayat-ayatnya. Baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Semakin takutlah ia pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Sungguh hanya orang berilmu yang takut pada Allah. Orang-orang berilmu itu mereka lah yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Mereka rutin mengiring aktivitas harian dengan banyak berzikir, utamanya di waktu pagi dan petang. Tutur kata mereka amat mulia. Mereka juga tidak pernah takut menyatakan kebenaran. Allah tentu akan selalu memperbaiki amal mereka. Ini di akhir surat Al-Ahzab. Memudahkan urusan mereka. Yusilakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Mengampuni kekhilafan mereka. Mereka yang berhasil mengemban amanah yang dahulu Allah tawarkan pada langit, bumi, dan gunung, tetapi semua menolak. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka yang akan dimasukkan ke surga Aden di dalamnya. Ini surat Saba. Mereka diberi surat Fatir, surat Fatir. Diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Di sana pakaian mereka adalah sutra, namun lagi-lagi bukan kepongahan yang terujar, tapi syukur dan tawadhu. Mereka katakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ingat surat Fatir, tema besarnya rahmat Allah. Termasuk rahmat Allah surga. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Alladzi ahlana darul muqamati min fadlihi. Dengan karunia-Nya menempatkan kami di surga yang kekal. La yamassuna fiha nasubun wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak merasa lelah di dalamnya, tidak juga merasa lesu. Mereka lah juga yang tatkala di dunia begitu mencintai Nabi Muhammad SAW yang merupakan khataman nabiyyin, pamungkas para nabi. Sebagaimana Allah dan para malaikat berselawat dan bersalam kepada beliau pun lisan mereka tidak letih berselawat dan bersalam. Sembari dada mereka dipenuhi kerinduan pada beliau.
Bagaimana mungkin seorang mukmin tak merindu sosok yang menjadi saksi, syahidan, memberi kabar gembira, wa mubasyiran, dan penyampai berita ancaman, wa nadhiran. Bagaimana bisa seorang mukmin tak rindu sosok dai, da'iyan ilallahi, yang dakwahnya berkelentera benderang, wa sirajam munira. Namun jika musyrikin Quraisy, tadi surat Al-Ahzab ya, dan kaum munafikin, la illam yantahil munafiqun, ya, dan munafikin yang belum pula, wa ma balagu mi'syara ma atainahum, tidak pula mereka diberikan 10% saja kedikdayaan umat-umat sebelumnya. Dan ini angka terkecil di Al-Quran. Angka terkecil di Al-Quran itu 0,1. Di mana? Di surat Saba. Halaman kedua dari belakang surat tersebut. Wa ma balagu mi'syara ma atainahum. Kami tidak berikan kepada Quraisy 1/10 yang kami berikan kepada Ad, Samud, dan kaum-kaum besar lainnya. Terus saja mereka melecehkan Nabi Muhammad, maka Allah ingatkan bahwa beliau bukan saja satunya Rasul yang mendapat perlakuan tak mengenakan. Selain tak diguris arahannya, Nabi Musa pun bahkan pernah dituduh berpenyakit. Beliau meletakkan pakaian untuk lari menjauh. Nabi Musa mengejar batu tersebut hingga tak sadar melintasi para pencela beliau. Itulah ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Akhir surat Al-Ahzab. Terbukti bahwa celaan mereka tak berdasar. Wa kana indallahi wajiha. Musa justru mulia di sisi Allah. Nabi Sulaiman pun ingin dikhianati jin. Terbukti mereka hanya saja para jin takut. Mereka mengklaim tahu yang gaib padahal tidak. Allah wafatkan Nabi Sulaiman dalam kondisi bertelekan tongkat. Jadi Nabi Sulaiman Allah wafatkan. Tapi posisi Nabi Sulaiman duduk bertumpu tongkat ketika meninggal. Setahun begitu, setahun gitu. Jin terus saja kerja takut berkhianat karena diawasin oleh Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman sudah wafat setahun. Lantas Allah takdirkan rayap menggerogoti tongkat itu hingga Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Sadarlah para jin bahwa mereka selama ini tidak diawasi karena Nabi Sulaiman sudah wafat. Sadar juga mereka malu selama ini mengklaim tahu yang gaib, tapi kok Nabi Sulaiman masih sudah wafat saja mereka kira masih hidup. Perumpamaan mereka ialah laksana penduduk suatu kota yang Allah utus 2 rasul, dari surat Yasin. Wa daribul masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun, datang pada mereka 2 orang rasul pada mereka. Ironis, mereka menolak dakwah sejuk dan bijaksana yang keduanya hadirkan. Allah lantas kirimkan lagi rasul ketiga, mereka tetap membangkang bahkan mengancam bubuk. Di saat genting itulah datang seorang pemuda bernama Habib, terengah berlari seraya berteriak, ittabi'ul mursalin, ikutilah bimbingan para utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikutilah mereka yang toh tidak meminta upah dari kalian. Sayang, karena penduduk kota itu masih kalap, dibunuhlah Habib. Kelak kota itu akan dihancurkan oleh malaikat Jibril dengan satu teriakan saja, in kanat illa sayhatan wahidah. Lalu di akhirat akan dikatakan kepada mereka, pada si Habib, qila dakhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Habib menukas, qala ya qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku tahu apa yang menyebabkan Tuhanku telah ampuni aku, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Allahu a'lam. Itu demikian renungan umum dari surat di juz 22. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.